bagaimana 100 hari atau berapa hari kematian. Jadi sebelum kita menjelaskan ya masalah kematian, itu sudah ada di Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35, yang artinya Allah mengatakan tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada Kamilah, kata Allah, kamu akan dikembalikan. Jadi masalah kematian ini Allah yang berhak. Ya, mati karena Allah berarti mati karena husnul khotimah. Tapi bagaimana tanda-tanda kematian? Kalau kita mau kembali ke hadis Rasul, ya, bahwa di situ pernah para nabi dulu menanya kepada malaikat maut, ya malaikat maut, kamu mencabut nyawa manusia, apakah kamu mau mencabut itu? Ya, enggak, kau kasih kabar dulu orang yang kau cabut nyawanya. Apa kata malaikat maut? Ya Nabiullah, saya sudah banyak memberi peringatan yang diperintahkan Allah kepadaku, kepada seluruh makhluk yang akan saya cabut, apalagi yang namanya manusia. Apa tanda-tanda? Sudah ku datangkan utusanku kepada manusia itu, tanda-tanda bahwa aku mau datang, mau mencabut nyawa. Apa tanda-tandanya? Yang pertama, rambut keluar uban atau mulai putih. Itu udah tanda-tanda yang saya berikan. Mata mulai kabur, itu juga tanda-tanda. Tenaga berkurang, jalan sudah oyong, ya. Termasuk orang-orang yang jumpu, karena jumpu itu termasuk juga teguranku untuk mencabut nyawa kalian atau nyawa manusia. Termasuk segala ya yang melemahkan manusia itu sendiri, itu tanda-tanda dari aku. Masalah pikun, jalan sudah kepayahan, harus pakai tongkat, ya, gigi sudah habis, itu juga tanda-tandaku. Namun ya, yang perlu ya diperhatii, bagaimana tanda-tanda kematian selanjutnya setelah diberikan secara syariat teguran dari malaikat maut atas izin Allah pada diri kita, ya. Nah, ada beberapa hadis juga mengatakan, ya, mungkin ustadz-ustadz lain sudah jelaskan, tapi sini saya mau menjelaskan, walaupun bagaimana bagi siapapun yang pernah ya berobat, minta tolong diruqyah segala macam ke Padepokan Al-Karomah Walidayah ini, saya akan menjelaskan. Ya, yang pertama, apa tanda-tanda 100 hari kita sebelum meninggal? Harus kita ingat, kita camkan, ya. Kalau pada waktu asar, ya daging kita bergetar, semua bergetar ini. Tapi di getar itu nikmat itu. Getarannya nikmat, seluruh daging kita, kulit kita semua bergetar. Habis asar, berarti 100 hari kita akan didatangi malaikat maut untuk nyabut nyawa kita. Ya, itu 100 hari. Bagaimana 7 hari nyawa kita? Tanda-tanda diberikan Allah kepada kita, yaitu bergetar, ya. Habis asar juga bergetar pusat kita, bergetar goyang. Ya bergetar juga. Tapi getar bukan sakit, nikmat ini. Di pusat dan sekitarnya. Itu tanda 7 hari kita sebelum meninggal. Selanjutnya 3 hari sebelum meninggal, kening kita ini, ya, kening kita ini bergetar ini. Kalau secara syariatnya ini turun ini, dipandang telinga sudah turun ini, hidung ini sudah turun ke bawah ini, jenggot sudah turun. Itu tanda-tanda meninggal ya, Pak? Tanda 3 hari mau meninggal. Tinggal besok 1 hari lagi mau meninggal. Apa tanda-tandanya? Itu kembali habis asar bergetar, ya, pusat ini langsung naik ke ubun-ubun, ya.
dan di ubun-ubunnya nanti bergetar dia. Ya, disitulah nyawa malaikat maut datang mencabut nyawa kita. Itulah tanda-tanda diberikan Allah kepada kita. Marilah kita, ya, kalau sudah kata-katanya dari pusat menjalar ke umbun-umbun, ya, banyak kita bersahadat, ya, syahadat tauhid, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, syahadat rasul wa asyhadu anna rasulullah, berselawat Allahumma sholli ala Muhammad, supaya kita mati husnul khotimah. Ya, disinilah tanda-tanda tersebut. Tetapi ya, hal ini juga kadang-kadang ya ada mati karena ulah. Banyak mati karena ulah. Jadi Pak, itu kan tanda-tanda kalau kita mau mati Secara husnul khotimah. Dan kalau orang yang melihat kita mau meninggal, apa ada tanda-tanda yang dilihat dari orang lain? Kita mau melihat saudara kita meninggal, ya seperti ini tingkah lakunya. Ya, contohnya, ya. Kadang-kadang dia menceritakan, saudara-saudaraku, orang tuaku yang meninggal, kawan-kawan dekatku dalam mimpi berdatangan. Ya, ini pun nggak lama lagi dia. Ya, kalau saudara-saudara ini mungkin, ya, kalau tanda-tanda bisa setahun, bisa 100 hari pun bisa tanda-tanda seperti ini. Semakin dia banyak didatangi orang meninggal, semakin dekat dia untuk datangnya malaikat maut mencabut dia. Kadang-kadang dia makan, nggak mau makan berminggu-minggu, tahu-tahu dia pingin makan. Ya, kadang-kadang dia melantur ngomong. Ini sudah mendekat ini. Ya, ngomongnya ngelantur macam bukan dia lagi. Ya, inilah tanda-tanda. Kalaupun orang kita ada seperti ini tingkah lakunya, tapi kalau hanya tingkah laku seperti anak-anak, ya, atau buang tabiat, ngomongnya kadang lain-lain, ini masih setahun lagi nih, ya. Tapi kalau sudah dia sakit nggak mau apa-apa, ya, tahu-tahu dia pingin makan, ya, paling lama seminggu lagi. Ya. Nah, cuma yang menyedihkan mati, ya, karena ulah, ya. Ini yang mati sesat. Contohnya, biasanya orang-orang yang ingin mencari kekayaan di muka bumi ini, ya, ingin sukses tapi bersekutu dengan setan, ataupun orang-orang pinter, dia, ya, taat ibadah, ngomong baik, semua baik, tapi begitu dia minta pertolongan kepada makhluk-makhluk gaib yang mensyirikan Allah, ini mati karena ulah. Karena apa? Kadang-kadang dia perjanjian kepada makhluk gaib, ya, belum waktunya mati, tapi karena dia bersekutu, kadang-kadang dia belum waktunya pun udah diambil, ya, kepada makhluk gaib, setan, iblis, apapun yang dia ada perjanjian. Ada juga, ya, kadang-kadang kalau sepintas lalu, ya, dalam keluarga itu tewas satu persatu. Yang dulunya kaya, tapi kita lihat di luar kewajaran, tapi matinya yang kira-kira, ya, mengenaskan. Ini perun juga, ya, bukan kita menuduh, tapi kita curiga, ya, seperti inilah. Makanya itu, ya, janganlah kita mati karena ulah, tapi matilah atau meninggallah kita karena Allah. Itu, ya. Jadi kadang-kadang banyak kita ini, ya, untuk menjalani kehidupan ini, mati-matinya, ya, sangat-sangat mengenaskan, ya. Memang semua takdir Allah, tapi kalau memang mati takdir Allah, tidak pernah, ya, kematian itu sangat tragis, ataupun kematiannya, ya, di luar kewajaran. Itu aja. Ya, sekarang kita hidup ini tinggal pilih, mau ikut Allah atau ikut setan. Ya.
Kalau kita di dalam menjalani kehidupan ini selalu minta pertolongan kepada jin, setan, iblis, siluman, Allah makhluk gaib, ya, kita kembali tidak ikut Allah, tetapi kita kembali kepada ya makhluk gaib. Karena makhluk gaib itu ya dia tetap ya menagih janji dengan kita. Artinya selama kita hidup selalu minta pertolongan kepada dia, bukan kepada Allah. Dan kita mati juga ya, setan itu ya yang menarik kita di alamnya, bukan ikut Allah, ikut setan tersebut. Itulah kalau kita bahas ini ya, kalau kita kembali ke ajaran Rasulullah, kembali ke Al-Quran dan Sunnah, makanya ya apalagi seorang muslim ya, setiap kita keluar dari rumah supaya kita mohon keselamatan, dijauhkan mara bahaya. Tetapi kebanyakan manusia ya kadang-kadang tidak berdoa perlindungan dari Allah, kadang-kadang dia lupa. Akhirnya kematian itu bisa karena perbuatan ya makhluk gaib mencederai ya, yang membuat kita kematian. Karena manusia ya, dengan makhluk gaib sama ya di sisi Allah. Mereka pun ada yang baik, ada yang nakal. Kalau kita sudah nggak pernah berdoa minta perlindungan, berarti salah satu kita umpan dari makhluk gaib itu untuk dibawa ke alam. Semoga pemirsa bisa mengambil hikmah apa yang disampaikan oleh Tuan Guru kami dari Padepokan Al-Karamah wal Hidayah. Kami minta juga subscribe, like, and share Padepokan Al-Karamah wal Hidayah. Ikuti terus acara kami untuk kebaikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.